Selanjutnya yaitu pendekatan rekonstruksi sosial. Kurikulum ini sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik perkembangan ekonomi. Kurikulum ini bertujuan untuk menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Permasalahan yang muncul tidak harus berpengetahuan sosial saja, tetapi di setiap disiplin ilmu termasuk ekonomi, kimia, matematika, dan lain-lain. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Menurut mereka, pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama. Melalui interaksi ini, siswa berusaha memecahkan problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Kegiatan yang dilakukan dalam kurikulum rekonstruksi sosial antara lain melibatkan yang pertama survei kritis terhadap suatu masyarakat, yang kedua studi yang melihat hubungan antara ekonomi lokal dengan ekonomi nasional atau internasional, yang ketiga studi pengaruh sejarah dan kecenderungan situasi ekonomi lokal, yang keempat uji coba kaitan praktek politik dengan perekonomian, yang kelima berbagai pertimbangan perubahan politik, dan yang terakhir pembatasan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Pembelajaran yang dilakukan dalam kurikulum rekonstruksi sosial harus memenuhi 3 kriteria berikut, yaitu yang pertama nyata, yang kedua membutuhkan tindakan, dan harus mengajarkan nilai. Evaluasi dalam kurikulum rekonstruksi sosial mencakup spektrum luas, yaitu kemampuan peserta didik dalam menyampaikan permasalahan, kemungkinan pemecahan masalah, pendefinisian kembali pandangan mereka, dan kemauan mengambil tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu tentang pendekatan berbasis kompetensi dan akademik. Yaitu yang pertama ini yang saya bahas pendekatan berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dapat diartikan sebagai suatu kurikulum yang menekankan kepada pengembangan suatu kemampuan melakukan kompetensi tugas-tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. KBK diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab. Sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat, setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai satu tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing. KBK menurut guru yang berkualitas dan profesional untuk melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Meskipun demikian, konsep ini tentu saja tidak dapat digunakan sebagai resep untuk memecahkan suatu masalah pendidikan, namun dapat memberi sumbangan yang cukup signifikan dalam perbaikan pendidikan. Kurikulum adalah substansi dalam dunia pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dari proses dinamika yang terjadi dalam masyarakat, sehingga kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Jadi, kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang secara dominan menekankan kepada kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa dalam setiap mata pelajaran pada setiap jenjang sekolah. Sebagai implikasinya akan terjadi pergeseran dari dominasi penguasaan kognitif menuju penguasaan kompetensi tertentu. Kompetensi dituntut atas 3 jenis, yaitu yang pertama kompetensi tamatan, yaitu kompetensi minimal yang harus dicapai oleh siswa setelah menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Yang kedua kompetensi mata pelajaran, yaitu kompetensi minimal yang harus dicapai pada saat siswa menyelesaikan mata pelajaran tertentu. Yaitu yang ketiga, kompetensi dasar, yaitu kemampuan minimal yang harus dicapai oleh siswa dalam setiap pembahasan atau materi tertentu dalam suatu bidang tertentu. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan kerangka inti yang memiliki 4 komponen sebagai framework, yaitu yang pertama
kurikulum dan hasil belajar. Memuat perencanaan pembangunan kompetensi pendidik peserta didik yang perlu dicapai secara keseluruhan sejak lahir sampai 18 tahun, dan juga membuat hasil indikator atau hasil belajar, indikator dan materi. Yang kedua, penilaian berbasis kelas, memuat prinsip sasaran dan melaksanakan penilaian berkelanjutan yang lebih akurat dan konsistensi sebagai akuntabilitas publik melalui identifikasi kompetensi dari indikator-indikator belajar yang telah dicapai. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar, memuat gagasan pokok tentang pembelajaran dan pengajaran untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan serta gagasan pedagogis dan andragogis yang mengelola pembelajaran agar tidak mekanik. Yang keempat, pengelolaan kurikulum berbasis sekolah, memuat pola pemberdayaan tenaga peserta pendidikan dan sumber daya lain untuk meningkatkan mutu hasil belajar. Landasan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi antara lain: A. Filosofis. Landasan filosofis yang mendasari pengembangan kurikulum berbasis kompetensi adalah penerapan dari pandangan konstruktivisme dalam pendidikan. Yang kedua, yuridis. Landasan yuridis yang mendasari adanya penyempurnaan kurikulum antara lain: 1. Perubahan UUD 1945 pasal 31 tentang pendidikan. Kedua, TAP MPR nomor 4 MPR 1999 tentang GBHN dari tahun 1999 sampai 2004. Bab 4 bagian E butir 3 mengenai pembaruan sistem pendidikan, termasuk dalamnya pembaruan kurikulum. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 4 Bab 4 Pasal 7 tentang kewenangan daerah. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan daerah provinsi sebagai daerah otonom. Yang C, sosiologis. Landasan sosiologis yang mendasari pengembangan kurikulum berbasis kompetensi adalah antara lain: 1. Pengembangan kehidupan yang ditandai oleh beberapa ketimbangan dalam kehidupan seperti moral, akhlak, jati diri bangsa, sosial, politik, serta ekonomi. Yang kedua, upaya peningkatan mutu pendidikan selama ini belum mencapai taraf yang memadai. Yang selanjutnya, empiris. Landasan empiris yang mendasari pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi ini dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu yang pertama, dalam kajian dokumen kurikulum di Indonesia sejak kurikulum 1975, 1984, 1994 pada dasarnya ialah kurikulum berbasis materi, sehingga dalam pembelajarannya terasa terburu-buru dan menekankan pencapaian materi yang menjadi tuntutan kurikulum dan menyampaikan kebutuhan ketercapaian kompetensi yang seharusnya dicapai oleh siswa. Yang kedua, hasil kajian terhadap kajian literatur, kurikulum, buku paduan, dan buku-buku pembelajaran di negara-negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Singapura. Pengembangan pendekatan kurikulum sejak akhir 1960-an sampai dengan tahun 1980-an telah menggunakan pendekatan berbasis kompetensi dan pendekatan belajar tuntas. Itu selanjutnya, ini pendekatan subjek akademis. Kurikulum disajikan dalam bagian-bagian ilmu pengetahuan
mata pelajaran diintegrasikan dengan ciri-ciri berhubungan dengan maksud, metode, organisasi, dan evaluasi pendekatan subjek akademis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan, didasari pada sistemasi disiplin ilmu masing-masing. Pengembangan kurikulum subjek akademis dilakukan dengan cara menetapkan lebih dulu mata pelajaran atau mata kuliah apa yang harus dipelajari peserta didik yang diperlukan untuk persiapan pengembangan disiplin ilmu. Pendidikan agama Islam di sekolah meliputi aspek Al-Quran, hadis, keimanan, akhlak, ibadah, muamalah, dan tarikh sejarah umat Islam. Di madrasah, aspek-aspek tersebut dijadikan sub-sub mata pelajaran PAI meliputi Al-Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak, dan sejarah. Kelemahan pendekatan ilmu ini adalah kegagalan dalam memberikan perhatian kepada yang lainnya dan melihat bagaimana isi dan disiplin yang dapat membawa mereka pada permasalahan kehidupan modern yang kompleks yang tidak dapat dijawab oleh hanya satu ilmu saja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalam mimma yasturun. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.